Megi, kamu ngapain di sini? Papa sama Mama lagi ngapain? Papa. Tapi kado lagi ya sama Mama. Ya itu, ya udah kamu balik Papa lagi. sama Mama kedinginan ya? Kau selimutan? Ya, hasilnya kegedean. Kamu kenapa bangun, Megi? Gak bisa tidur. Aku tadi kebangun Papa. Soalnya tadi ada suara duk 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 gitu. Oh iya, ada tikus lewat di atas plafon biasanya sih itu. Udah Tadi kamu. aku juga dengar Mama bilang enak. Papa sama Mama makan donat lagi ya? Kok nggak kasih tahu aku? Bukan. Gak ada donat. Papa besok beliin aja buat kamu ya. Udah sekarang kamu balik gih. Aku takut tidur sendirian Papa. Papa beliin aku ada dong. Dibahas lagi dong Anda. Ayo dong, Papa. Papa kan udah bilang harganya mahal. Yang KW-nya Papa. Gak ada yang KW, adanya yang ori. Ya udah deh Papa bikin aja sekarang. Tidak mungkin. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, ceritain tentang Winnie the Pooh dong. Apa kalian tahu, ada teori yang mengatakan bahwa masing-masing karakter Winnie the Pooh memiliki penyakit mental yang berbeda-beda. Serius, Bu? Winnie the Pooh sang beruang mengidap gangguan makan, sehingga ia tidak pernah puas, walau seberapa banyak pun madu yang ia santap. Hah, masa sih, Bu? Sedangkan Piglet, sang babi kecil berwarna pink, mengidap gangguan kecemasan, yang mengakibatkan ia selalu nampak linglung, kikuk, dan mudah sekali panik. Kalau Tiger, Bu? Tiger sang macan loreng mengidap ADHD. Itulah sebabnya ia sangat aktif bergerak. Ya juga ya, pantas saja nggak ada capeknya lompat sana-sini terus. Macan kok lompat? Iya, ekornya kan kayak per gitu. Eeyore sang keledai abu-abu mengidap depresi. Makanya ia terlihat tidak bersemangat menjalani hidupnya. Suram. Christopher, sang tokoh utama dalam kartun Winnie the Pooh itu sendiri, juga mengidap skizofrenia. Dan yang seperti kalian bisa tebak, semua karakter Winnie the Pooh hanya teman khayal Christopher semata. Jadi, Juliet, lo tahu soal kutukan hantu teke-teke gak? Teke-teke merupakan urban legend dari negara Jepang tentang seorang gadis remaja bernama Kashima Reiko-san yang masih duduk di bangku sekolah. Hah? Karena sifatnya yang pendiam, Kashima kurang disukai oleh teman-temannya, sehingga ia pun sampai salah seorang dari mereka meletakkan seekor jangkrik di atas pundak Kashima. Iseng banget sih. Kashima yang panik berusaha menyingkirkan jangkrik tersebut. Lalu tanpa sengaja, ia terjatuh ke atas rel kereta api yang segera menyambar dan melindasnya hingga tewas. Astaga. Badannya seketika terbelah menjadi dua bagian. Itulah alasannya mengapa rohnya penuh dengan rasa dendam. Ada. Sosok teke-teke digambarkan merangkak dengan menyeret bagian atas tubuhnya menggunakan siku. Di tangannya, ia menggenggam sebilah sabit tajam. Teke-teke sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat ia bergerak. Terus kutukannya? Konon katanya, dalam sebulan, siapapun yang mendengarkan cerita ini akan didatangi oleh hantu teke-teke. Matang. Terus kenapa lu ceritain ke gue dah? Ini yang penting, waktu kamu bertemu teke-teke, jangan lari, karena ia bisa mengejarmu dengan cepat. Sekalinya kamu tertangkap, ia akan menghabisimu. Tenanglah, dan saat dia bertanya di mana kakinya berada, jawablah di rel kereta Meishin. Ingat, jangan sampai salah. Kalau tidak, ia akan mengambil kedua kakimu sebagai gantinya. Juliet, kok tidak takut nih? Bentar. Tapi tenang aja, teke-teke kan cuma ada di Jepang. Suara ini, jangan-jangan. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Hari ini bahas kartun apa, Bu? Bosan sekali-sekali cerita rakyat, Bu. Kayak asal-usul Nyi Roro Kidul. Pada abad ke-15 di kerajaan Sunda Pajajaran, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Nyimas Kandita. Karena tidak memiliki ibu, ayahnya Prabu Siliwangi sangat menyayangi putri sematawayangnya itu. Wah, Sampai suatu hari, penasehat kerajaan menyarankan sang raja untuk menikah lagi, demi mendapatkan keturunan lelaki untuk meneruskan tahtanya. Raja pun menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Namun segera setelah ia hamil, sifat aslinya barulah terlihat. Ternyata ia sangat jahat. Tujuannya hanya satu, yaitu menyingkirkan Putri Kandita. terus, Bu? Dewi Mutiara mendatangi dukun untuk mengguna-guna Putri Kandita. Dan benar saja, seluruh tubuh Putri Kandita langsung dipenuhi bisul, kudis, serta berbau busuk. Sehingga ia pun diusir dari kerajaan karena dianggap pembawa sial. Ada. Kira setelah 7 hari 7 malam Putri Kandita berjalan tanpa arah, ia sampai di Samudra Selatan. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menuntunnya masuk ke dalam laut. Ajaibnya, seluruh penyakit kulit yang ia derita seketika sembuh saat air laut membasuh tubuhnya. Ia juga diberikan kuasa atas pantai laut selatan dan diberi gelar Nyi Roro Kidul. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu tahun 2007, aku magang di Kota Tua.
Di sana banyak bangunan bersejarah, bekas peninggalan Belanda zaman dulu. Suatu hari aku lagi keluar cari makan siang berdua sama temanku, sebut saja M. Pas kita ngelewatin sebuah bangunan tua yang berbata merah, tiba-tiba si M bilang, pintunya kebuka, sambil narik tangan aku masuk. Nekat ya. Tapi aku gak nyesel, karena arsitektur di dalamnya sumpah bagus banget. Terus kita foto-foto selfie gitu pakai HP. Bentar, 2007, HP-nya masih Nokia dong? Iya, jadi harus diputar dulu kameranya ke belakang. Ingat-ingat, baru aja aku sama M explore lantai 2, pas naik tangga ada yang teriak. Ngapain kalian? Waduh, ternyata bapak itu juru kunci bangunan ini. Dia bilang, hati-hati, hantu nona Belanda sering terbang-terbangan di sana. Habis minta maaf karena udah nyelinap nggak izin, kita berdua pamit pulang. Oke, aku sama M lihat-lihat dong hasil foto kita di sana. Terus si M bilang, kok di belakang kita ada bayangan putih gitu? Cuma waktu itu kita pikir, paling itu salah cahaya dan gak ambil pusing. Iya. Tapi anehnya sejak kejadian itu, setiap kita ambil foto, bayangan putih itu selalu ada di belakang kita. Serius? Iya, aku udah ganti tempat sampai cabut baterai, tapi tetap aja dia kayak ngikut gitu. Matang. Karena takut aku cerita ke papa. Papa bilang aku ditempelin makhluk penghuni sana karena udah masuk tanpa permisi. Terus papa aku suruh hapus foto-foto aku di sana. Dan bener aja, semuanya kembali normal. Bayangan putih itu secara ajaib menghilang. Beraninya kalian masuk ke dunia kami tanpa permisi. Kau banyak ikut campur santet kau. Coba. Ini Serena kalau bawa ke UKS sekolah kita, aku nggak yakin juga sih. Hei, sudahlah, panggil dokter pribadi keluarga aku aja ya. Nah, nggak dari tadi kak kok begitu. Bentar, aku telepon papaku dulu. Halo, Pak. Bisa bawa rumah sakit ke sekolah nggak? Hah? Rumah sakit tuh mau ke sekolah gimana ceritanya, Mon? Bukan aku, temanku yang sakit. Rumah sakitnya ada dokternya ya, Pak? Ya iyalah. Aduh, rumah sakit gak ada dokternya, jadi rumah apa lah? Iya, yang lengkap. Hah? Oh, kamar mayat nggak usah, Pak. Oke, Pak, ditunggu. Ini dok, tolong diperiksa, teman saya muntah darah. Waduh, ini Iya, luka dalam kan dok? Ini teman saya masih muda lagi. LCD-nya ini yang kena. Ente kadang-kadang ente. Diam dulu. Gak apa-apa ini. Coba minum obat dulu. Enggak usah. Teh hangat aja. Minum obatnya dulu, biar nggak sekarat. Enggak, teh aja. Nih, teh. Bah, gercepnya juga, bah. Nah, udah kan? Sekarang minum obatnya. Udah sembuh aku. Lah, Mana anak tadi tuh, ha? Berani-beraninya ngajak tubuh memang. Jadi obatnya es teh aja. Oke, catat. Es teh ternyata bisa menyembuhkan luka dalam sampai muntah darah. Ini Pak dokternya kenapa ikutan nggak normal juga ini? Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Iya, itu rambutmu kenapa belum kau atur? Lah ini udah kok, udah rapi juga. Masa begitu aja? Sudah enak begini, Bah Mon. Gak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya, Mon. Bucan balakmu. Iya, bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bah pasang sendiri, Mon. Nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul, Bah Mon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung? Asli malu bet aku, Mon. Kutempelan betul kok, nanti awas ya. Gak apa-apa, bah, cantik kok. Siapa nih, Mon? Anak baru kah? Kirain kau bakal sama Serena. Hah, maksudnya? Ini Serena di sebelahku. Hah? Mana? Sebelah mana? Nggak usah kau begitu. Patahkan betul airmu tuh. Hah? Sumpah? Kau Serena? Lah, kok? Gue Sagittarius, gue cinta kebebasan. Siapapun, gak ada yang bisa ngekang gue. Gue Sagittarius, gue orangnya gampang naik darah. Gue Sagittarius, gue gak akan mau ngalah. Gue Sagittarius, tentunya gengsi gue setinggi harapan dan cita-cita emak bapak gue. Gue Sagittarius, gue selalu tampil apa adanya. Gue Sagittarius, jelas gue gak munafik. Gue Sagittarius, kalau lo baik sama gue bisa 100 kali lebih baik sama lo. Tapi kalau lo jahat sama gue bisa 1000 kali lebih jahat daripada lo. Gue Sagittarius, gue gak pernah nyindir di belakang lo, tapi langsung di depan muka lo. Gue Sagittarius, yang sering dikira galak, padahal hati gue Hello Kitty. Gue Sagittarius, gue paling pintar nyimpen rahasia. Gue Sagittarius, yang amat sangat gampang sekali bosan. Gue Sagittarius, hobi gue apalagi kalau bukan jalan-jalan. Gue Sagittarius, lo gak bakal tahu kalau gue baper. Gue Sagittarius, kalau ngomong emang nyelekit dan bikin sakit hati. Tapi ingat, gue selalu berkata jujur. Jadi, kalau gak kuat sama Sagittarius, mundur wir. Celo, Gak mau ah. ada pesawat mau mendarat. Ayo Celo buka mulutnya. Apaan sih Koko? Dikira Celo baca anak kecil apa? Bisa digituin.
Ya kan kamu emang masih bocil. Enak aja, coba bilang, Celo tuh udah gede. Tadi pagi aja, Celo sikat gigi pakai odol pedas punya papa. Iya deh, iya. Sekarang Celo makan ya. Buruan, Koko mau main Roblox nih. Celo nggak doyan sayur itu. Koko bilangin Bibi coba ada golengin nugget. Celo cuma mau makan pakai itu. Titik. Jangan pilih-pilih makan, Celo. Nanti Mama marah. Kalau gitu Celo mogok makan. Duh, makan, Celo. Cepetan. Kalau bukan disuruh sama Mama juga Koko males nyuapinin kamu. Nggak mau Koko. Celo kenyang tahu. Aduh, 5 sendok aja. Nggak mau. Celo bilang nggak mau ya nggak mau. Yaudah nanti kalau ditanya sama Mama, bilang aja kamu udah makan ya. Celo udah makan ya? Belum Mama. Loh, tadi kan Mama kasih ke Koko mana? Itu di sana mah lagi makanin makanan Celo. Elliot. Juliet, gua tau lo punya orang lain tapi Snow, dia. Juliet. Siapa bilang aku punya orang? Aku masih jomblo kok. Malah aku pikir selama ini kamu pacaran sama Tifa. Tifa itu cuma sepupu aku. Cewek yang aku suka cuma kamu, Juliet. Ternyata. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Terima. Halo Snow, nanti siang kamu jadi ke rumah aku kan? Jadi kok, by the way mama kamu suka makanan apa ya? Martabak, Beb. Bang, martabak spesialnya 1 ya. Siap. Selamat siang tante, saya Snow pacarnya Juliet. Selamat siang tante, saya Snow pacarnya Juliet. Cie, mau ketemu Camer nih. Iya nih bang, kira-kira selain bawain martabak, apalagi ya bang? Setahu saya sih, cewek suka kembang ya Mas ya. Tolong bunganya ya. Nih Mas, Loh, abang lagi? kerjaan sampingan Mas. Bener-bener sampingan ya bang, sebelahan sama gerobak martabaknya. Si Mas bisa aja, udah ganteng, lucu lagi. Merinding jir. Selamat siang tante, saya Snow pacarnya Juliet. 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 Oke. Selamat siang tante. Om, saya Snow pacarnya tante. Kabur. Woi bro, Jungkook itu member boyband Korea apa sih? HTS ya. BTS atau BTS? Sejak kapan jadi HTS? Gak usah tadi gara-gara sama ARMY deh. Setelah angka 14 itu, nama balas ya. 15 bang. Kenapa jadi curhat sih? 15. Air body dispenser apa namanya? Gamon ya? Galon bang, galon. Air isi ulang itu galon. Bebas gua. Aduh, Robert nih mau ngecas. Butuh buat yang colokan listrik itu. Langsung kontak ya? Juga lu lama-lama. Kalau hujan becek di jalanan itu jadinya kenangan ya? Aduh, pengen gue macet nih. Kayaknya cintanya habis deh. Minta bang. Besok udah hari Senin ya? Berarti lusa hari Selasa ya? Jadi besokannya hari Ragu gitu? Peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Masih udah jadi bubar ya? Bubur. Elah, bubur. Mana ada di sini tukang bubur naik haji? Garam itu rasanya asing ya. Asin. Lama-lama gue yang jadi darah tinggi nih. Sekolah Upin Ipin di mana? Tadinya mesra ya? Tadi kamu mesra.